Halo guys, welcome back. Jadi di video kali ini, gue buat jadi satu video utuh rangkaian perjalanan selama di kota Nazaret. Gue harap video ini bisa jadi experience buat kalian gimana rasanya ziarah virtual di tempat Yesus dibesarkan ini. Happy watching! Yeay, good morning guys. Hari kedua kita di Israel, Yes. masih di kota Nazaret. Dan sekarang kita mau ke gereja Kabar baik. Kabar Baik. Kita mau ke Kana. Hari ini ke Kabar Baik, Kebetulan terus ke gereja apa? Kana. Tuhan Yesus buat mujizat pertama kali. Yes. Sama kalau nggak salah kita juga mau itu ke Danau Galilea. Mau makan ikan Petrus. Hai Gracelyn. Oh, udah siap-siap. Disuruh tour guide-nya bawa roti buat kasih makan burung di sana. Pohon zaitun tumbuh kembali. Itu alasannya kenapa pohon zaitun menjadi lambang negara ini dan lambang kedamaian. Melambangkan kedamaian. Ya, waktunya perahu Nuh berhenti di puncak bukit apa? Ararat. Bukan, jangan. Bagus. Ya, di puncak bukit Ararat. Ararat ada di mana? Di negara? Bukan. Bukan Suriah. Armenia. Negara Armenia dekat Turki. Burung merpati putih membawa cabang sedikit atau daun zaitun. Ya, dan mereka sesudah mereka melihat daun zaitun itu mereka bisa tahu badai dan hujan dan semua sudah berhenti. Itu melambangkan kedamaian zaitun. Pohon zaitun tidak mati, hidup selama-lamanya. Pohon zaitun bertunas, berrejuvenasi. Ya, dia tumbuh kembali. Akarnya kuat sekali pohon zaitun. Melambangkan kedamaian, continuity pohon zaitun. Di gereja yang ada di sebelah kanan ada gereja Ortodoks Yunani, di mana ada pohon Natal Nazaret ini, namanya gereja Santo Gabriel, gereja Ortodoks Yunani. Masih ada mata air yang mengalir, ya. Kita bisa melihat sedikit mata air yang masih mengalir di dalam gereja, ya. Dan ya bagus Bapak Ibu, kota Nazaret hari ini sepi pagi-pagi karena kita masih pagi-pagi dan kita menuju ke gereja Kabar Baik yang ada di kota Nazaret. Netzer artinya tunas. Kenapa kota Nazaret? Seperti saya menjelaskan kemarin Bapak Ibu, kenapa kota Nazaret dan orang Yahudi tinggal di kota Nazaret? Komunitas Tuhan Yesus dan Yusuf dan Maria dan semua tinggal di sini. Kenapa? Masih ingat? Karena dekat kota Nazaret ada kota besar Romawi. Kita on the way menuju gereja Kabar Baik. Jadi ini guys, gereja Kabar Baik. Wow. Jadi katanya gereja ini Ayo, mari Dibangun. kita Bapak Ibu berdiri di sana. di atas rumah Bunda Maria. Karena gereja ini dipercaya dibangun di atas rumah Bunda Maria, jadi begitu banyak banget lukisan Bunda Maria dari Andorra, dari Irak,
Vatikan. Pakai kebaya. Oh, pakai kebaya ya. Oke, mari kita dengar sedikit penjelasan Bapak Ibu, sedikit. Kita kumpul di sini. Ini adalah Bunda Maria versi Indonesia, pakai batik. Oke, Bapak Ibu, kita berdiri sekarang di depan Maria versi Indonesia. Seperti Anda melihat, ada banyak lukisan Maria dari seluruh dunia. Ada dari Spanyol, ada dari Uruguay, ada dari Angola. Itu juga banyak negara-negara dari seluruh dunia mereka mendonasi uang untuk bikin lukisan atau ikon. Namanya ikon dalam bahasa Inggris, ikon Bunda Maria. Gereja ini gereja Katolik, Bapak Ibu. Di bawah gereja ini ada rumah Maria. Nah, nanti saya akan membawa semua dan kasih semuanya masuk ke rumah Maria. Sesudah saya sudah menjelaskan Netzer artinya tunas dalam bahasa Ibrani. Sesudah Maria dan Yusuf dan Yesus melarikan diri dari Bethlehem karena Raja Herodes Agung disebutkan dalam Alkitab dia mau membunuh banyak anak-anak kota Bethlehem di bawah 2 tahun, umur usia 2 tahun dan bawah. Mereka pergi ke Mesir. Sesudah mereka datang kembali, sesudah dia meninggal dunia Raja Herodes Agung, mereka mendirikan komunitas bertunas Yahudi yang bersih. Itu alasannya kenapa mereka datang ke Nazaret. Okay? Dan mereka tinggal sedikit di luar dan di pinggir kota Tsipori, ibu kota provinsi Galilea pada waktu itu, karena di situ ada uang, ada rezeki di kota itu. Jadi kota ini atau kampung kecil pada zaman Tuhan Yesus 200-300 orang. Kita tidak tahu persis berapa orang tinggal di sini pada zaman Tuhan Yesus. 300-400 mungkin, tapi tidak tidak banyak dari 500 orang tinggal di sini. Maksimal 500 orang tinggal di kampung Nazaret pada zaman Tuhan Yesus. Dan kalau orang kerja seperti Yusuf, itu kota ini Nazaret tarik banyak orang yang bisa kerja pakai tangannya, seperti Yusuf yang bekerja sebagai tekton. Saya bilang kemarin dia bekerja sebagai tekton. Tekton adalah orang yang menggunakan tangannya untuk kerja. Jadi dia membangun perabot, dia bisa tukang kayu, bisa tukang besi, bisa tukang bangunan yang membangun rumah-rumah. Ya. Jadi buat apa dia kerja di kampung kecil seperti Nazaret? Mungkin dia bekerja bersama Yesus. Mungkin Yesus pada masa kecil ikut sama bapaknya ke Tsipori, kerja di situ. Ya, karena itu tempatnya di mana ada kerja seperti Amerika saat sekarang. Banyak orang mau ke Amerika untuk kerja, berimigrasi ke Amerika. Tsipori pada waktu itu, wow, kota besar, kota tinggi sekali, statusnya tinggi. Banyak orang Romawi yang kaya tinggal di situ, dan mereka mau membangun villa, ada Roman villa di situ, peninggalan Roman villa, jalan-jalan, toko-toko di mana-mana. Ya bagus. Kalau masuk nanti saya akan share TikTok saya rekam di kota Tsipori, ya, jalan-jalan yang besar dan toko-toko yang besar dan peninggalan mozaik dan lantai asli yang besar, ya. Jadi di sini juga Bapak dan Ibu, masa kecil Tuhan Yesus ada di sini, berusia. Kalau Tuhan Yesus dari masa kelahiran Tuhan Yesus sampai Yesus berusia 12 tahun, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan masa kecil Tuhan Yesus. Ada di sini pasti. Childhood. Masa kecil Tuhan Yesus ada di kampung Nazaret. Ya. Nanti kita akan lihat jalan-jalan dan peninggalan jalan-jalan Nazaret dari zaman dulu. Dan di sini juga Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus waktu dia sudah menjadi besar, di dalam sinagog kota Nazaret diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya untuk membaca. Dan dia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku karena dia menuangi aku untuk menyampaikan kabar baik
kepada orang miskin, dan dia berkata kepada mereka, hari ini genaplah nas ini. Itu berarti dia pakai kuasa Tuhan dan Rohul Kudus, dengan dia bicara dengan kuasa Rohul Kudus, dan hari ini genaplah nas ini. Dan semua orang yang ada, imam-imam yang ada di sinagog Nazaret, mereka bingung, siapa ini? Ini Yesus dari Nazaret, anak tukang kayu. Ya. Mereka marah-marah sama dia, bagaimana dia bisa bicara seperti itu? Who does he think himself? Who is this guy? Dan mereka membawa dia ke tebing gunung. Nanti saya akan tunjuk tebing gunung itu untuk mendorong. Itu tempat di mana mereka mau mendorong Yesus, ya. Tapi Tuhan Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Itu bukan mukjizat. Bukan mukjizat, karena mukjizat pertama air menjadi anggur. Ya. Itu Tuhan Yesus lebih pintar daripada mereka. Kenapa? Karena dia tahu pada hari Sabat orang Yahudi tidak boleh berjalan lebih dari 1 kilometer. Lebih 1 kilometer. Itu peraturan Taurat mengenai hari Sabat. Peraturan Taurat mengenai hari Sabat. Jadi mereka berjalan dari sini ke tebing gunung, ya, 500 meter, ya, baru mereka mau kembali. Jadi mereka bagaimana mereka tidak menangkap Yesus waktu dia melarikan diri dan dia lenyap dari tengah-tengah mereka? Kenapa mereka tidak melarikan diri dan menangkap Yesus? Karena mereka takut mereka tidak akan ikut peraturan hari Sabat. Oke. Ya, mari kita melihat, ya. Salim, 1 kilometer itu per hari atau sekali jalan tidak boleh lebih dari 1 kilometer? No, hari Sabat. Hari Sabat. Hanya hari Sabat. Karena hari Sabat itu hari kudus bagi orang Yahudi. Hari Sabtu aja berarti. Sabtu hari kudus bagi orang Yahudi, tidak boleh kerja pada hari Sabat. Dan banyak orang Yahudi Ortodoks tidak masak pada hari Sabat. Banyak orang Yahudi Ortodoks tidak pencet lift. Dia tiap lift, pekerjaan. tiap lantai berhenti ya? Setiap lantai berhenti. Kalau kita masuk hotel ini pada hari Sabat, setiap lantai berhenti, buka tutup. Jadi kalau tidur di lantai 17, bahaya sekali ya. Gereja yang terbesar di Israel ini gereja Katolik, namanya gereja Kabar Baik atau gereja Annunciation. Karena kita ada di dalam gereja, guys, dan di sini tidak boleh berisik. Ini ada tempat buat kompres. That's really big. Rumah yang ada di sini ya dikenali dengan nama Rumah Maria. Oke. Kita 100% yakin bahwa rumah ini persis adalah rumah Maria, tapi gua ini ditemukan di kampung Nazaret. Dan semua orang dari zaman dulu, dari masa Bizantium abad ke-4 sesudah Masehi, mereka membangun gereja. Dari zaman dulu mereka berdoa di sini.
Jadi tempat ini sekarang kita dibilang nama rumah Maria. Gereja kabar baik dibangun di atas. Ini memang dari zaman masa Bizantium. Dari masa Bizantium abad keempat sesudah Islam. Bagaimana kita tahu bahwa tempat ini adalah tempat suci? Karena kita ikut mereka, orang Bizantium abad keempat sesudah Masehi. Dari abad keempat sampai sekarang banyak orang Kristen datang ke sini membangun gereja, termasuk orang Perangsari membangun gereja ini jalan di atas Perangsari abad ke-11 sesudah Masehi, abad ke-4 sesudah Masehi. Orang Bizantium membangun gereja baru ini dibangun pada tahun 1949 oleh orang Katolik. Saya kasih pengumuman dikit. Pesan saya, ambil waktu berdoa di sini. Bilang sama Tuhan, aku ini hambamu, jadilah padaku sesuai yang kau kehendaki. Karena di tempat ini Maria berkata itu. Jadi ambil waktu, kita berdoa masing-masing. Itu ada tempat beberapa, sama di lantai 2 juga masih ada tempat ibadah. Ini yang main di sini ya, Yesus. Aduh, ngeping-ngeping bro. Ya, bagus ya. Ini bagian atas atap rumah Maria yang tadi. Museum Jalan-Jalan Nazaret dari zaman dulu, arkeolog. Ini kampung Nazaret, pusat kampung Nazaret 2000 tahun yang lalu. Oke? Lim, di bawah itu ada apa? Gua juga, gua. Orang mungkin tinggal di dalam gua, mungkin ini lantai yang kedua sudah dihancurkan. Iya. Ya, karena gua ini gua alam, bukan dibangun. Ya, gua alam, jadi orang tinggal di bawah atau domba ada di bawah, peternakan domba atau kambing atau Kalau itu Salim yang dikacain. juga peninggalan dari zaman dulu ya. Ini peninggalan dari masa Yesus, peninggalan juga dari masa orang Bizantium abad keempat. Ini mozaik dari abad keempat sesudah Masehi. Ini wow, lihat bagus dari gereja pertama. Oh, ada rumah di situ, sana. Di dalam ini tangganya, turunnya rumah. Ada rumah di situ. Lihat. The ancient village of Israel. The ancient village of Nazareth. Kita ke lantai 2. Dari rumah Bunda Maria. Dari mana, Leon? Bunda Maria. Gereja besar, bagus ini. Kemarin ada misa di sini. Hari Minggu kemarin ada misa. Wow, this is so big. Masih ingat kan? Dari depan terkenal. Yang paling mahal dari Jepang pakai kulit mutiara. Dari apa? Kulit mutiara dan emas murni. Ini gambar Bunda Maria yang termahal dari Jepang Dilapisin karena emas. dilapisi oleh emas dan kulit mutiara. Ayo ada sini. Fotonya bagus banget. Salim, pertanyaan. Ya. Kalau memang di sini rumahnya Bunda Maria, kenapa Katoliknya pindah ke Vatikan? Pindah ke Vatikan bukan karena
Kenapa pusat Katolik itu malah di Vatikan Iya, bukan di sini? karena Petrus pergi ke situ. Dan dia meninggal di Vatikan. Dan dia ya dieksekusi di Vatikan, disalibkan di Vatikan. Petrus yang Paus pertama, Iya, mereka bilang. Katolik Oh, bilang Petrus Paus pertama mulai pelayanannya dari sini, pergi ke Vatikan. Banyak orang menerima Yesus di Vatikan, Italia, Roma. Roma. Karena di sini dulu pada zaman Tuhan Yesus kerajaan Romawi yang menguasai tempat ini, Oh, Israel. Jadi pusat atau semua bangsa menghadap atau terhadap ke Roma. Karena Roma pada waktu itu seperti New York atau Yeah. seperti negara yang paling maju. Nah, karena Petrus Yeah, yang mendirikan gereja Katolik di situ. oh, Atau gereja didirikan di di Vatikan. Vatikan. Jadi pusat Oke, thank you. agama Katolik. Kristen Katolik atau Kristen Katolik ya itu sama karena dasar iman sama, Kristen dan Katolik, bukan agama yang beda Ya, karena semuanya percaya Yesus sebagai Juru Selamat. ya, Jadi iya. di sini ada gereja Katolik, gereja Kristen, gereja Ortodoks Yunani, semuanya menerima Yesus, semuanya percaya Yesus sebagai Tuhan. Di sini ada berapa agama yang diakui selain Kristen di Israel? Yahudi dan Islam. Oh, Islam juga. For life, oke. Jadi 1, 2, 3, Lechaim. Sekarang dari tempat oleh-oleh tadi kita mau ke gereja Kana. Gerejanya jalan sekitar 10 menit. Jadi let's go. Sekarang kita masuk ke sini jalanan. Here you go. Pak pagi anggur $15 $20 30 10. Maria bersama Yesus diundang ke perkawinan Kana. Kalau diundang ke perkawinan ada pemberkatan rabi dulu di rumah ibadah di sinagog. Dan di sini mereka menemukan tulisan sinagog dalam bahasa Ibrani. Mari kita melihat sinagognya di mana mereka menemukan satu tulisan dalam bahasa Ibrani sinagog. Dan kita turun ke bawah untuk melihat tempayannya. Baru kita kembali ke sini untuk pemberkatan atau ibadah bersama Oke. Kita melihat sinagog. Tulisan sinagog. Ini artinya satu orang yang menggunakan Tuhan untuk membangun sinagog ini, rededikasi sinagognya. Itu alasannya bagaimana kita bisa tahu ini adalah tempat yang otentik di mana mereka ikut pemberkatan pernikahan. Banyak orang datang ke sini ke gereja ini untuk pembaharuan dan penubuhan janji nikah. Banyak orang datang ke sini untuk menikah untuk pertama kali. Termasuk teman-teman saya. Mereka datang dari Jerusalem, mereka Katolik, mereka ikut perkawinan yang mereka first time wedding. Ya, jadi ini gereja pusat, gereja Katolik, dan sekarang kita mau turun ke bawah untuk melihat tempayannya di mana mukjizatnya terjadi. Apa ya? Apa orang-orang yang donatur. We go down and then we come back here for our penubuhan. Dan ini Romo dari Filipina, tetangga Anda dari Filipina, tetangga.
Romo Philippine. Kita ikut ya. Oke. Kita mau lihat tempayan. Ini Bapak Ibu, peninggalan sinagog dan peninggalan tempat dapur. Dapur di mana pelayan-pelayan mempersiapkan makanan dan minuman dan anggurnya habis. Ya. Baru mereka Ini dapurnya. Tuhan Yesus berdoa dan dia ini satu tempayan Bapak Ibu. Oh ini. Isinya Ini tempayannya. tempayan 60 liter. Oh ini 60 Bahannya bukan dari tanah liat. Bahannya bukan dari tanah liat. Menurut hukum Taurat mengenai kashrut kosher, minuman kosher, semua liquid, air, anggur harus disimpan di dalam tempayan bahannya dari batu kapur, bukan dari tanah liat. Jadi 6 tempayan seperti ini disiapin dan Bunda Maria berkata kepada pelayan-pelayan apa yang dia bilang lakukan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka isi 6 tempayan seperti ini penuh air. Satu tempayan isinya 60 liter. 60 dikali 6 berapa? 360. 360 liter. Airnya dibawa dari mana? Harus ada banyak air. Betul. Di mana ada air? Ya, kita coba lihat di sana. Ada batu yang tutup. Kalau batu ini terbuka, Air keluar. air mengalir dari mata air kana. Jadi mereka isi tempayan yang kecil penuh air, taruh di dalam tempayan yang besar. Dan Tuhan Yesus memberkati airnya menjadi anggur yang terbaik. Ya, ini adalah tempatnya di mana mujizatnya terjadi. Karena ada satu tempayan seperti ini ditemukan di sini. Diperkirakan bahwa di dalam tempayan ini air menjadi anggur. Oke? Ini lokasinya karena dari 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Ya, mereka yang kecil, mereka membawa small jar dan isi aja. Oke, bagus. Ini apa? Kita mulai latihan kita untuk waktu 30 menit. Nanti kita ujian di awal 1 sampai 2 ujian di awal. Kali ini kita ada di tempat ini, kita ingin adakan pembentukan yang dedikasi bersama kasih kita Pak Aldo dan Bu Marta, juga Jeremy dan Jessica. Kita mau ada sedikit renungan tentang firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 10 mengenai mukjizat di Kana ini. Seperti tempat ini, saya bacakan ayatnya. 3 pesan saya. Yang pertama, selalu menjadi saudara rumah tangga. Yang kedua, taat untuk perintah Tuhan. Tidak pilih-pilih, tidak pilih-pilih, taat saja. Taat saja. Dampaknya dalam ketaatan mukjizat terjadi. Rumah tanggamu akan manis selama-lamanya. Bukan hanya di awal, sampai akhir, sampai berkesudahan, manis selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita berkumpul di hadirat Tuhan untuk turut mendoakan dan mendukung peneguhan pernikahan antara saudara Aldo dan Marta, juga Jeremy dan Jessica. Dah, ucapan kaku-kakuan bajunya. Oh iya. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Family of God, Yes. and we would like that God protect us. Let us imitate, follow the example of Joseph
and Mary, and now your name will be shining in Indonesia. Amen. May the Lord protect and defend you. May the Lord shield you from shame. May you come to be in Indonesia's shining name. May you be like Joseph and Mary. May you be deserving of praise. Strengthen them, O Lord. Protect them from the stranger's ways. May God bless you and grant you long life. May God make you good husband and wife. May the Lord protect and defend you. May the Lord shield you from pain. Favor them, O Lord, with happiness and peace. Oh, hear our fervent prayer. Everybody? Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, Holy Spirit descend upon you and your family and remain with you forever. Amen. Congratulations to the renewal list. Thank you, Father. And more joyful years. More joyful years. God bless you. Thank you, Father. God bless you. Sekarang kita sudah sampai di Galilea Crown Beach Hotel Tiberias. Setelah tadi gua ajak kalian ke gereja Kana di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kali, sekarang kita lanjut ke Danau Galilea. Danau Galilea atau Danau Tiberias adalah salah satu tempat yang banyak dimention di Alkitab, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mulai dari berjalan di atas air, menenangkan badai yang dahsyat, hingga mujizat tangkapan ikan yang melimpah saat Petrus hampir menyerah. Dan puji Tuhan, cuaca hari ini cerah. Cerahnya nggak terlalu panas, jadi pas buat berlayar. Halo. Halo, sir. Lihat kan, airnya benar-benar tenang dan adem banget. Tuhan Yesus baik. Kita ke pelabuhan lain. Nanti turun di pelabuhan lain namanya Ginosar. Semua negara Israel minum air tawar dari Danau Galilea. Dari ini, airnya tawar. Mari kita. Petrus, Yakobus dan Yohanes masih ada di pinggir Danau Galilea, melayani dengan baik. Francis Sailing. Oke, mari kita berdiri Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita selama berlayar ini seru banget sih. Mulai dari awal, mereka setel lagu Indonesia Raya. Jadi kayak kita upacara di atas Danau Galilea gitu guys. Terus,
Mereka juga ajak dance-dance gitu kayak tadi. Ada kesempatan juga buat karaokean. Dan yang paling seru adalah kasih makan burung yang berterbangan menemani kita selama berlayar ini. Burung apa? Cepetan tuh, tinggalin dari burung. Lagi, 1, 2. Wow, burung tangkap. Ke burung ini. Cair ya. Ngambil makanan Elin ya. Dan bye-bye. Siapa namamu? Bracelet. Wow, luar biasa. Nah, sudah berhasil untuk berjalan di atas air, bernyanyi di atas air juga. Oke, bagus. Yeah, thank you. Jaslyn, thank you. Bye-bye. Oke, terima kasih. Salim. Ini tempat namanya apa? Ginosar. Genosar. Ginosar. Ya. Pelabuhan Ginosar. Dari pelabuhan Ron ke pelabuhan Ginosar. Dari pelabuhan. Kita hari ini mau makan di Tanurin Galilea Restaurant. Let's go. Kita coba ikan petrus itu seperti apa. Nah, guys, uniknya kalau di Israel, sebelum makanan utama datang, meja kita bakal penuh sama berbagai macam salad dan roti pita yang hangat. Kayak begini nih contohnya. Jadi, di tengahnya itu bisa diisi berbagai salad yang sudah disajikan. Yummy. Ini mami boleh bagi satu. Inilah penampakan ikan petrus. Ada koko, ada. Akhirnya nyobain juga ikan petrus ya. Beserta kentang dan lain-lain. Sayang makan sayang. Sekarang kita ada di tempat oleh-oleh lagi di Tiberias, tepatnya. Mau minum minyak? Tempat souvenir ini katanya banyak rekomendasinya adalah pembelian untuk minyak zaitun, minyak narwastu, termasuk sabun dan lain-lain. Let's go. Let's go, kita masuk. Halo. Kami. Bisa mix. Dua seperti ini. Bisa mix dua sabun, satu zaitun. Dua sabun, satu zaitun 50. Coba minyak narwastu, minyak urapan. Banyak banget minyak urapannya. Dan ada aromanya. Ada cinnamon. Pijat. Kita di sini agak cepat biar bisa banyak stok. Sekarang Musim hujan cepet gelap. kita di Gereja Tabga, gereja di mana Tuhan Yesus membuat mukjizat 5 roti dan 2 ikan.
Apa artinya? Banyak orang Indonesia bingung. Belalang. Mereka pikir ini buah belalang. Makanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak makan ini. No. Bukan ini. Ya, bukan patai Cina. Belalang grasshopper. Yohanes Pembaptis makan belalang itu hewan yang terbang. Hewan. Itu makanan Yohanes Pembaptis. Tapi ini dikenali dengan nama belalang karena bentuknya terlihat seperti hewan itu yang panjang dan terbang ini. Tapi ini juga Bapak Ibu bisa dari ini apa jenisnya dalam bahasa Indonesia? Petai Cina. Petai Cina. Tapi kalau di sini namanya karob. Karob. Karob, kalau Anda membuka ini Bisa dimakan nggak? bisa dimakan, ada biji karob, dan kalau biji ini dipres bisa minum jus yang manis sekali. Dan dari ini, no ini bukan yang karob yang asli, tapi jenisnya seperti karob. Tapi kalau Anda juga press bijinya bisa menghasilkan jus yang luar biasa. Dan juga Bapak Ibu Berapa banyak lo bikin jus? dari biji ya. Tidak ada Dari airnya bijinya ya dan dia ya dari ini ya kering. di crush ya, ditambah gula dan ditambah yang lainnya juga. Karob namanya, karob. Oke, jadi Bapak Ibu ini lihat satu alat digunakan pada zaman Tuhan Yesus. Itu Ini apa? Baju untuk giling minyak zaitun. Kita beli minyak zaitun tadi, ya, Terus diputar. diputar. Kalau musim panen zaitun itu di Oktober, November, mereka taruh semua zaitunnya di sini, hasil zaitun, dan ada lembu yang berputar-putar. Zaitunnya menjadi seperti pasta, paste. Paste-nya di spread di atas tali tingkat. Tali di atas tali yang lain, ya, baru dipres lagi di sana. Dipres baru bisa menghasilkan minyak zaitun yang luar biasa mengalir. Itu minyak zaitun yang extra virgin olive oil, seperti minyak zaitun yang Anda beli di situ. Extra virgin olive oil. Ya, biasanya pada zaman Tuhan Yesus extra virgin olive oil dikasih persembahan bagi Beit Suci. Imam-imam di Beit Suci. Yang kedua kali dipres untuk orang untuk konsumsi. Bisa makan, minum, dan masak pakai minyak zaitun. Gereja ini namanya gereja Zaitun. multiplikasi. Kalau perasaan ketiga? Ya, Perasaan ketiga? perasaan ketiga untuk membuat sabun dan Oh, Sabun. 3 kali peras ya? 3 kali pres. 3 kali pres. Kalau 3 kali bagus, kalau lebih dari 3 kali kualitasnya turun. Ya kurang. Pertama kali yang paling bagus persembahan Virgin, dia virgin. virgin. Ya, sekarang tidak ada Beit Suci, jadi pertama kali bisa dikonsumsi zaitun. Ini satu alat dari zaman Tuhan Yesus ini. Ya, dari 2000 tahun yang lalu sampai saat sekarang. Gereja di bawah altarnya ada tempatnya di mana Tuhan Yesus memberkati ikan dan roti dan kasih makan 5.000 orang laki-laki. Ya, kalau 5.000 orang laki-laki itu berarti 5.000 kepala keluarga dikasih makan dari 2 ikan 5 roti. Ya, kalau satu keluarga 4 orang average dikali 5.000, 20.000. 20.000 orang dikasih makan dari 2 ekor ikan dan 5 potongan roti. Banyak mukjizat terjadi di pinggir Danau Galilea. Di bawah altarnya adalah lokasi persis di mana Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki itu. Ada kesempatan untuk berdoa di dalam doa masing-masing. Diam saja Bapak Ibu. Siapa nama orang yang kasih makanannya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus berkata kepada Rasul-Rasul, coba periksa berapa makanan ada. Karena banyak orang datang ke sini untuk belajar dari Tuhan Yesus dan mengalami mukjizat. Tapi orang kecil yang kasih makanannya kepada Tuhan Yesus, siapa nama dia? Anak kecil aja. Tidak disebutkan dalam Alkitab. Ada namanya. Mau tahu namanya? Siapa? Roti Boy. Roti Boy Jakarta.
Boy di Jakarta. Serius ya? Dari Filipina. Kalau kayak gitu aku kucilin ya. Ren. Ayo, Lin. Ini pohon zaitun. Jadi ini adalah bagian dalam gereja Takbah, tempat di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kita berdoa dulu ya guys. Kita tiba di tempat Mensa Christi namanya. Tempat di mana ketika Tuhan Yesus menambahkan diri untuk yang ketiga kalinya. Dan udah mulai hujan. Hello, Father. Jadi di sini Bapak Ibu kita berada di pinggir Danau Galilea. Menurut Injil Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus memperlihatkan diri untuk ketiga kalinya sesudah dia bangkit. Di sini, karena dia berkata kepada semua rasul-rasul harus mendahului saya ke Tiberias, ke Galilea. Saya akan follow dan saya akan datang nanti ke Tiberias. Jadi mereka datang ke sini, semua rasul-rasul dan Petrus juga, mereka coba menjala ikan sepanjang malam tidak dapat ikan. Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada mereka dan dia berkata kepada mereka, coba tebarkanlah jalamu ke kanan. Dan mereka coba dan mereka dapat 153 ekor ikan. Kalau 153 Bapak dan Ibu ada arti, banyak arti. Setiap nomor ada hurufnya dalam bahasa Ibrani. 153. Kalau diterjemahkan ke dalam huruf Ibrani bisa menjadi 2 kata. Ani Elohim. Dalam bahasa Ibrani aku adalah Tuhan. Kalau juga Anda periksa di dalam Danau Galilea ada 153 jenis kehidupan. Ikan, algi dan semua jenis kehidupan yang ada di dalam Danau Galilea ada totalnya 153. Pada zaman Tuhan Yesus juga ada 153 bangsa yang tinggal di sini. Jadi Tuhan Yesus
Tuhan atas 153 bangsa yang tinggal di sekitar dunia ini, di seluruh dunia, 153 bangsa. Di tempat ini Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus waktu dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia pakai kata dalam bahasa Yunani agapao, agape. Agape artinya kasih yang paling tinggi. Kasih ilahi, bukan manusia. Tapi Petrus waktu dia jawab, dia pakai kata filios. Saya menfilios engkau. Jadi dia tahu dia tidak bisa. Karena dia manusia, dia tidak bisa kasihan ilahi, kasih ilahi. Godly love, truly, ya, yang tingkat yang paling tinggi. Tapi Petrus turun satu tingkat. Ya, Tuhan, saya menfilios engkau. Kasih manusia ke manusia. Tuhan Yesus ulang kembali, apakah engkau menagape aku lebih daripada mereka? Dia juga bingung. Oh, ya Tuhan, saya menfilios engkau. Dia turun satu tingkat lagi. Untuk ketiga kalinya, Tuhan Yesus pakai kata filios. Apakah engkau filios aku lebih daripada mereka? Langsung dia mengerti. Karena juga Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan juga Petrus adalah murid pertama, murid utama. Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Matius pasal 16, pengakuan Petrus. Waktunya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku? Dan banyak orang bilang, menurut banyak orang engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah para nabi, satu dari para nabi. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, Petrus anak Yunus, menurut engkau siapakah aku? Dan Petrus berkata kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius pasal 16 itu terjadi di kota Kaisaria Filipi, sekitar 1 jam 30 menit ke arah utara masuk dataran tinggi Golan. Dan Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini saya mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan mengkuasanya. Kuberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Dan nanti kita bisa melihat patungnya Petrus pegang kunci kerajaan surga. Dari tempat ini Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus waktu mereka datang ke pantai, datang ke tanah ini dari laut, Tuhan Yesus mempersiapkan ikan kepada rasul-rasul dan mereka makan bersama-sama. Itu alasannya kenapa tempat ini dikenali dengan nama Mensa Christi juga. Tempat ini namanya Primat Petrus, karena Petrus, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan di bawah altarnya, di altar gereja, di batu ini, altar ini, Tuhan Yesus mempersiapkan membakar ikan kepada rasul-rasul, ikan Petrus, dan mereka makan bersama-sama. Meja Kristus, ya, sering mengumpulkan semua orang, ya, di sekitar mejanya. Dan rasul-rasul sering datang ke meja Kristus dan mereka makan bersama Tuhan Yesus di sini ikan. Jadi Primat Petrus atau Mensa Christi dalam bahasa Latin artinya meja Kristus. Primat Petrus atau meja Kristus. Dari tempat ini semua rasul-rasul menyebar. Mereka pergi ke mana-mana. Petrus pergi ke Antiok, lalu ke Roma, disalibkan, terbalik, kepala bawah. Karena dia berkata kepada mereka, saya tahu Anda akan membunuh saya dan menyalibkan aku, tapi saya tidak berlayak untuk disalibkan bersama seperti Tuhan Yesus. Jadi dia minta untuk disalibkan kepala bawah. Paulus pergi ke pulau-pulau yang ada di sekitar Laut Tengah. Dia menulis surat Paulus kepada jemaat Tesaloniki, Roma, Athena, dan semua orang. Dia juga karena Paulus warga negara Romawi dipenggal. Okay? Thomas pergi ke India, ditusuk.
Ya, mati di situ. Siapa lagi? Andreas pergi ke arah Skotlandia menjadi patron saint Santo Andreas, Saint Andrews. Sekitar 2 minggu yang lalu saya diundang untuk ikut ke gereja Skotlandia di Yerusalem, Saint Andrews Day. Dia patron mereka, Saint Andrews. Siapa lagi? Markus pergi ke Mesir. Dia mendirikan gereja Koptik di Mesir. Siapa lagi? Andreas, Markus, Yohanes, Paulus. Ya. Jadi dari tempat ini Bapak dan Ibu, semua rasul-rasul menyebar, mereka pergi ke mana-mana dan mereka mulai pelayanannya di seluruh tempat yang ada di seluruh dunia. Tapi Tuhan Yesus di sini pernah memperlihatkan diri untuk ketiga kalinya sesudah dia bangkit. Ceritanya disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 21. Luar biasa tempatnya. Gereja yang ada di dalam Bapak dan Ibu didirikan oleh satu paus yang namanya Paulus VI. Dia datang ke sini pada tahun 1964 dan dia mendirikan gereja ini ya pada tahun 1964. Gereja Katolik namanya Gereja Primat Petrus, dan batunya ini batu bazalt, batu vulkanik, batu lokal yang ada di sini. Mari kita masuk ke gereja Bapak dan Ibu. Yang mau juga foto-foto di dalam boleh. Ada mensa Kristi, mejanya Yesus di mana mereka duduk dan makan bersama-sama. Dan kita akan masuk ke gereja Mensa Kristi. Now who's there? Andrew. Andrew, yeah, from Poland. No, Andrew is the Holy Spirit from Ghana like me. Midama juga berisi name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yeah. I have some Catholic in there. Oh, yeah, oh, good. Oh, okay. Yes, yeah, that is good. Ya, 18 tahun melayani di gereja tetangga. Jadi guys, ini adalah batu di mana Tuhan Yesus memanjat batu. Kalau keterangannya di sini. Jadi ini batunya guys. Jadi memang gerejanya deket sama tepi Danau Galilea ya. Kalau kita jalan kaki, jaraknya mungkin nggak sampai 50 meter. Oke, sekarang kita ada di tempat pemberhentian berikutnya. Ini disebut sebagai Kapernaum, tempat di mana Yesus banyak melakukan mujizat. Kita jalan menuju gerejanya mungkin di sana. Dari tempat kita parkir bus di sana. Jadi rupanya di sini tuh banyak tempatnya tuh berdekatan semua, tempat-tempat bersejarah mengenai Tuhan Yesus. Mulai tadi gereja Takba,
gereja 5 roti dan 2 ikan, terus gereja di mana Tuhan Yesus menampakkan yang ketiga kali kepada Petrus, dan sekarang kita di Kapernaum. Itu jaraknya dekat semua. Jadi kalau zaman dulu jalannya nggak jauh. Sekarang kita menuju Kapernaum, the town of Jesus. Let's go. Begitu. Iya, biar ada kenangannya. Kapernaum, the town of Jesus. Ini tempatnya. Homeless Jesus. Oh, kemudian Ada di LA. Kiprot. Yes. Ya. Ada patungnya Too many. LA ya, di Sekitar, Homeless Jesus ya, ada di Kanada, Ya, Toronto downtown. ada. Tapi ini tempat yang otentik. Karena Tuhan Yesus, bagaimana kita tahu ini Tuhan Yesus? Ini pakunya Pakunya ya. di kakinya. Ya, ini ayatnya dari Alkitab, Matius pasal 8. Ya, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan itu adalah Tuhan Yesus yang tidak mempunyai tempat. Yesus tapi nggak punya rumah. Sama Petrus dan ibu Dia nggak punya mertuanya. rumah di jalanan. Homeless Jesus. Oh. Sedih ya. Yesus yang tidak punya rumah. Kita berada di kota Kapernaum, kampungnya Tuhan Yesus. She is our star. I see. Father Timothy. And Father, I forgot your name. Lawrence. Di sini banyak yang suka sama Gracelyn. Yes, yes. Hello, Father. Halo Pak. Depan. Sana. Ayo, mari kita dengar penjelasan What is that, Salim? sinagog. Oh. Ini adalah sinagog. Bagus, batu basalt atau batu volcano. Sekarang Bapak Ibu kita berada di kampung atau contoh kampung Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Pada zaman Tuhan Yesus ada 3 kampung di sekitar daerah ini. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kita berada di Kapernaum sekarang. Di sana ada peninggalan rumah-rumah orang Yahudi. Oke. Karena gempa bumi besar menghancurkan kota ini, ya, dan sudah semua tempatnya dihancurkan. Di sana ada sinagog, rumah ibadah orang Yahudi, dan di sini ada gereja. Gereja pada zaman Bizantium, dibangun pada zaman Bizantium. Tapi gereja ini dibangun di atas reruntuhan rumah Petrus dan ibu mertuanya. Petrus tinggal bersama ibu mertuanya di kota Kafarnaum, dan ini juga adalah tempatnya di mana Tuhan Yesus tinggal bersama Petrus dan ibu mertuanya. Karena kota ini dikenali juga dengan nama Kampung Mujizat. Banyak mujizat terjadi di sini. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus oleh sakit demam. Tuhan Yesus membangkitkan anak Jairus dari kematian. Jairus adalah imam sinagog rumah ibadah Kapernaum. Anak perempuannya mati dan mereka menangis semua, dan Tuhan Yesus membangkitkan dia dari kematian. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit roh jahat di sinagog ini. Itu bukan mukjizat di mana roh jahat masuk ke dalam babi. Kenapa? Ada satu mukjizat lagi di Gerasa, di mana roh jahat diusir dari orang sakit
dan roh jahatnya masuk ke dalam babi dan babinya Masuk jurang. masuk air dan membunuh diri. Iya. Mereka tidak tahan roh jahat ya. Itu kenapa tidak terjadi di sini tempatnya? Kenapa? Karena penduduk ini orang Yahudi tidak makan babi. Oh, jadi tidak ada babi. Tidak ada babi di sini, ada di sana, di Gerasa, di seberangnya. Oke? Ini kampung orang Yahudi. Gerasa bukannya di Jordan. Gerasa ada Jordan kan? dekat perbatasan Israel dengan Jordan dan perbatasan Israel dengan Syria. Di seberangnya, kalau kita menyeberang Danau Galilea, di sana ada tempat namanya Gerasa. Ya, itu tempatnya di mana itu terjadi. Sekarang ada gereja Bizantium namanya Kursi. Ya, gereja besar dari zaman Bizantium namanya Kursi, tempatnya di mana mukjizatnya terjadi. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan roh jahat masuk ke dalam babi dan babinya lari dan masuk air dan bunuh diri di dalam air. Dan ada juga mukjizat yang lain yang terjadi di sini. Tuhan Yesus menyembuhkan seperempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kalau sakit pendarahan selama 12 tahun atau kalau sakit pendarahan itu berarti ada menurut agama Yahudi kenajisan yang keluar dari tubuhnya. Jadi ibu ini tidak bisa masak dan tidak bisa tinggal bersama keluarganya dan tidak bisa hidup ya seperti orang normal bersama keluarga. Kenapa? Karena orang Yahudi kalau pegangnya atau mendekati dia, mereka menjadi najis dan mereka harus mentahirkan diri di kolam pentahiran. Jadi itu menurut adat orang Yahudi. Dan kalau ada orang yang sakit penyakit pada zaman orang Yahudi itu berarti dia berdosa juga. Itu pikiran mereka. Tuhan kasih dia sakit karena dia berdosa. Oke? Dan mereka bilang, oh ini sakit pendarahan 12 tahun. Itu berarti dia perempuan tidak bagus. Dia berlayak untuk jatuh sakit. Jadi diusir dari kota ini. Mungkin, tapi dia berani untuk pegang jubah Yesus. Ngambil itunya. Dan Tuhan Yesus bingung. Wow, siapa? Tuhan Yesus tahu. Dia tidak bingung. Dia tahu dia mau disembuhkan. Tapi dia bagus, dia berani untuk bawa jubahnya. Ya. Dan dia berkata kepadanya, saya yang pegang jubah Anda. Dan karena dia berkata kepadanya, karena dia beriman dan percaya, disembuhkan. Dan banyak mujizat terjadi di tempat ini. Orang lumpuh diturunkan dari atap rumah pakai tali. Ya, rumahnya ada di sini. Gereja ini di pusat gereja ini terbuka. Nanti lihat ke atas ya, ada kaca, kita bisa melihat tempatnya. Di tempat ini Bapak dan Ibu juga Petrus bersama ibu mertuanya tinggal. Kenapa Petrus tinggal bersama ibu mertuanya? Karena ibu mertuanya sakit. Tapi kenapa ya alasan yang benar? Kenapa dia tinggal bersama ibu mertuanya? Pasti karena masaknya enak sekali. Prank lagi. Udah serius. Leon suka. Ini dulu nggak ada dong ya? Ini dulu tidak ada. Dibangun di atas reruntuhan gereja. Bagaimana kita tahu ini gereja? Karena orang Bizantium mereka suka membangun gereja dalam sisi dalam 8 sisi, octagonal shape church. Mereka suka pakai 8 sudut untuk membangun gereja. Ya, seperti gereja yang kita nanti saya berharap kita mau ke Bukit Sabda Bahagia. Mau ke situ sebelum kita pergi ke Bethlehem. Oke? Ya, jadi di sini ya tidak ada salib di sini. Lambang iktus mulai. Apa itu iktus? Ikan. Kenapa iktus dimulaikan di sini? Karena di sini Bapak dan Ibu orang yang dikenali dengan nama Judeo-Kristen, orang Yahudi yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, itu alasannya bagaimana agama Kristen bisa menjadi agama dunia. Banyak orang menerima Tuhan Yesus karena mereka Judeo-Kristen, orang Yahudi
yang baru menerima Tuhan Yesus, tapi mereka takut dari kerajaan Romawi. Karena menurut tentara Romawi, kalau ada orang yang menyembah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pasti ditangkap. Okay? Jadi mereka bikin lambang iktus, ya, dan itu menjadi lambang rahasia di antara komunitas Kristen. Mereka bikin lambang iktus di dalam lumpur, ya, di depan setiap rumah di mana mereka belajar tentang Tuhan Yesus, dan di mana ada mereka menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka bikin lambang ikan, ya, lambang salib. Ya, mereka tahu kerajaan Romawi. Ya, pasti kalau ada salib mereka bilang, oh, di sini ada orang Kristen, tidak boleh menyembah kepada Yesus. Ayo, mari kita menangkap mereka, menpenjarakan mereka. Tapi lambang ikan iktus ini lambang rahasia. Kalau orang Romawi melihat, oh, ikan ini, oh, mereka menyembah kepada dewa ikan. Ya, jadi mereka pikir, oh, karena orang Romawi mereka punya banyak dewa dewi menyembah kepada ikan karena dekat laut. Iktus, ya, iktus ikan, ya, mereka ya invent iktus karena juga Yunus masuk ikan. Banyak ikan ada di agama Kristen. Tuhan Yesus 2 ikan 5 roti, mukjizat ikan dan roti. 5.000 men. 5.000 orang yang makan sampai, karena banyak ikan di sini dan daerah ini banyak orang nelayan laut. Jadi fit in the rahasia. Jadi kalau ada ikan di sini, oh, dan juga mungkin ada dewa Romawi yang ikan juga. Jadi dalam ikan itu tulisannya apa itu? Iktus. Iktus itu. Yes, iktus dalam bahasa Yunani Tuhan Yesus, Yesus Kristus, Theos, Tuhan Yesus yang diurapi. Itu namanya, Tuhan Yesus yang diurapi. Iktus, Yesus Kristus, ya, yang diurapi, yang itu, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Banyak orang taruh lambang iktus di mobilnya juga. Sampai sekarang. Jadi kita berada di tempat yang sangat penting, Bapak Ibu. Dan di sini juga rumah di dalam gereja yang namanya Domus Ecclesia. Pada zaman orang Judeo-Kristen, mereka berdoa di dalam rumah. Rumah ini adalah gereja pertama. Ya. Kota ini Tuhan Yesus pernah mengecam kota ini karena meskipun dan walaupun mereka melihat banyak mukjizat, mereka tidak percaya dan dihancurkan oleh gempa bumi yang besar. Tapi kenapa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum? Itu alasannya. Saya lupa menjelaskan hal itu. Kenapa dia datang ke Kapernaum? Dia diusir dari Nazaret yang ada di sana. Dia datang ke kampungnya Kapernaum. Kenapa? Kampung ini kampung orang Yahudi. Okay. Tuhan Yesus ikut agama Yahudi. Dia dibesarkan di sinagog. Dia ikut 613 hukum Taurat itu. Ya, tapi bukan itu alasannya yang benar. Karena kota Kapernaum, kampung ini adalah satu perhentian di jalan raya 2000 tahun yang lalu. Mulai dari Afrika, selesai di Eropa. Ada beberapa perhentian. Ini persimpangan jalan. Orang yang mau dari Eropa ke Afrika, pasti lewat sini. Orang yang mau dari Afrika ke Eropa, pasti lewat sini dengan tempat yang lain. Ada beberapa perhentian, mungkin 10 atau 15 perhentian. Ada satu di sini, Kapernaum. Okay. Dan kalau ada satu perhentian di sini, itu berarti banyak orang bisa mengalami mukjizat Tuhan Yesus. Banyak orang bisa bertemu dengan dia, karena dia tinggal di sini 3,5 tahun. Biar mereka diselamatkan, biar mereka menerima dia sebagai juru selamat, biar mereka percaya dalam nama Tuhan, biar mereka bertobat. Mereka pasti datang ke sini, semua orang trade route ini untuk bikin bisnis. Ya, jadi jalan raya namanya Via Maris.
jalan raya International Highway 2000 tahun yang lalu yang menghubungkan benua Afrika ke benua dengan Eropa melalui Tanah Suci. Oke? Itu yang penting. Tuhan Yesus pilih tempat ini. Bukan random. Tuhan Yesus smart ya. Dia pilih tempat ini biar semua orang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Biar semua orang melihat mukjizatnya, biar semua orang mengalami mukjizatnya, biar semua orang diselamatkan. Tapi walaupun dia datang ke sini dan dia tinggal di sini 3,5 tahun dan semua orang melihat mukjizatnya, mereka masih belum menerima dia sebagai Juru Selamat. Oke? Itu alasannya kenapa dia mengecam. Wow, you Kapernaum. Wow, you Korazin. Wow, you Bethsaida. Oke? Jadi Tuhan Yesus smart ya. Tuhan Yesus dia pintar sekali. Smart. Ya. Gracelyn smart juga. Wise. Ya, wise. Dia datang ke sini biar mereka percaya dan banyak orang percaya. Banyak orang yang pendatang ke sini, visitors yang percaya. Bukan penduduk ini. Visitor dari Europe. Oh, mereka datang mengalami mukjizat Yesus. Dia membangkitkan anak Jairus dari kematian. Pasti ada orang yang datang ke sini dari Europe. Dan mereka kembali ke Europe. Oh, wow. Yesus yang Juru Selamat. Mereka menulis, mereka pergi ke sana. Wow. Oh, ada muridnya Yesus, Petrus yang ada di situ. Wow. Mereka bisa, agama Kristen bisa menjadi agama besar di banyak negara. Tapi penduduk sini tidak percaya. Sampai saat sekarang. Waduh. Penduduk sini masih belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Ya. Kita harus berdoa biar mereka akan menerima Yesus. Yes. Pada saat itu Tuhan Yesus pakai bahasa Aramaik. Aramaik, Yesus bahasa sehari-hari Tuhan Yesus adalah bahasa Aramaik. Ya. Apa yang dia ucapkan? Kamu bisa gak? Bisa bahasa Aramaik sedikit. Itu mirip bahasa Ibrani. Bagaimana dia mengecam? Abunda Bashmayo. Bapa yang ada di surga. Abuna Bashamaim itu dalam bahasa Ibrani. Abunda Bashmayo dalam bahasa Aramaik. Ya. Nanti Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan suster sahabat saya, Suster Colomba di Bukit Sabda Bahagia, dia dari Nineveh. Nineveh. Itu tempatnya di mana Yunus. Yunus mau pergi ke Nineveh. Oh, yang dimakan ikan paus. Yang dimakan ikan paus. Dia dari Irak. Nineveh ada di Irak. Irak ditugaskan tapi itu alasannya kenapa orang di Irak masih percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mereka masih pakai bahasa sehari-hari Tuhan Yesus, Aramaik. Ya, dia masih pakai bahasa Aramaik. Nineveh, Sister Colomba. Nanti kita bertemu dengan dia ya. Sekarang kita udah sampai di tempat berikutnya, yaitu Gereja Sabda Bahagia. Sekarang sudah di jam 4:30. Cuacanya agak gerimis. Tempatnya bagus banget. Sister Colomba dari Nineveh. Ya. شو اسمه معاكم انا فكرت لا، لا، لا. كورياني Ini Sister Colomba dari Nineveh. صليهم Salli ya, salli. Mari kita berdoa bersama Sister. Halo sister. Sister, how are you? Bahasa sehari-hari Tuhan Yesus. Di mana yang lain? Masih di belakang, ada yang di belakang. Kabar Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Ini Sister Colomba. Sister Colomba mau Bapak Ibu dengar bahasa sehari-hari Tuhan Yesus. Silakan kita dengar bahasa sehari-hari Tuhan Yesus. Ya.
Yes, kumpul dulu Bapak Ibu, Bukit Sabda Bahagia. Sister Komba teman saya dari Nineveh, Irak. Masih pakai bahasa sehari-hari Tuhan Yesus. Kita kumpul dengar bahasa sehari-hari Tuhan Yesus. خلينا احنا نصلي هنا. Ini dia mau berdoa. This prayer offering for your visit of the Holy Land. Guru. شمدابا وبرا روحات وجه علامي أو نديل بشمة قتيلة شم خفيا شوطانوثو أو جبون وغديل بشمة همبرقة إلا الأخمس ناقل يوم بيوم فور اختياف النهينا دور خفيرا تعديانا لينا لما قلت لم تجاريب إلا خالصا سطانا ساب دي دخلا شوطانوثا ومجدا لبد لادين آمين شلامة إلا مريم لا نعمة مارا منا وراخ تيد بنشم برخيلي ثمرة كاس خيشة استتن مريم امد ألاها صالم بدالا أخني خاطية لا بشيث مثنى شمدابا وبرا روحات وجاخ على آمين. Amin. Thank you. Dia berdoa, salam Maria penuh rahmat dan Bapa kami dalam bahasa Aramaik. Ini Bukit Sabda Bahagia di mana Tuhan Yesus kasih harapan bahagia. Shenap Koko, artinya welcome. How do you say, sister, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit? شمدابا Shemadaba, وبرا Obra, روحا Roha, وجا Ocha. علىها آمين. Ha'alaha amin. Ini bahasa sehari-hari Tuhan Yesus, bahasa Aramaik. Dan dia dari Nineveh, tempatnya di mana Yunus, Tuhan kasih tahu Yunus pergi ke Nineveh, tapi dia pergi ke Tarshish. كمان أبينا إبراهيم خرج من أور الكلدي. البنين Bapak Abraham أبي المؤمنين. datang dari Kasdim. Kasdim ada di Irak. Dipanggil Tuhan. Abraham dipanggil, lalu kemudian datang dari Ur ke sini. Kalau ada persembahan dari gereja Bapak dan Ibu, taruh di وين في محل نحط في هون أو في هاي السلة. هذا دي سيدي. حابين أعطينا في السلة ويحبوا خلاص حطوه. Ini stola Paulus Yohanes Paulus yang kedua, stola Paulus ke-6. Kenapa? Sister tidak belajar, dia lahir di sana mereka pakai bahasa Aramaik. Lahir di Irak. Di sana masih pakai bahasa apa? Di sana mereka masih pakai bahasa Aramaik sampai sekarang. bahasa Aramaik. Bahasa Dan Ibrani, Aramaik dan Ibrani. أنا بشوف لك الحين 24 الحين Ngasihnya di sini. Oma ngasihnya di sini. Bener, Oma yang salah ngasihnya di sini. يلا باي Bukan Oma melipat kami. Oke guys, selesai sudah trip kita kali ini. Dari ketiga gereja tadi, mana yang paling berkesan buat kalian? Jangan lupa share di kolom komentar ya. Thank you for watching. See you guys on the next video. God bless you all. Bye-bye. One, two, three. Hai. Kita lagi di gereja Labda. Bukan dong. Udah berubah ya? Namanya apa ini? Gembala. Gereja Padang Gembala ya. Jadi ini tuh gereja tempat dimana Petrus
disuruh sama Tuhan untuk mengembalakan domba. Jadi membuat semua bangsa muncul itu kata. Ini adalah tanda-tanda yang tadi ketika dijelasin terlambat datangnya. Nah itu ada patungnya tuh yang megang tongkat gembala tuh Tuhan Yesus, yang bawah tuh Petrus. Itu Tuhan menyuruh Petrus untuk mengembalakan domba. Jadi kita juga harus mengembalakan domba. Amin. wih, coba gembala. Aduh. Dimulai dari anak saya dulu aja. Anak saya dulu aja.